Perkenalkan, nama saya Latifah Hanum dengan NIM 2302091108. Di sini saya dari Prodi PGMI Universitas UIN Araniri Banda Aceh dengan dosen pengampu Ibu Hayatul Zakiah MPD. Konduktor. Di sini saya akan menjelaskan tentang konduktor dan isolator. Apa itu konduktor dan isolator? Kadang sebagian kita belum tahu apa itu konduktor dan isolator. Simak penjelasannya. Nah, yang pertama yaitu konduktor. Konduktor atau penghantar adalah zat atau bahan yang bersifat dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor, baik berupa zat padat, cair, atau gas. Contohnya adalah kaca, logam seperti tembaga kuningan, besi, baja, emas, perak, dan sebagainya. Contoh konduktor panas yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah aluminium yang digunakan sebagai bahan alat memasak karena sangat baik menghantarkan panas sehingga makanan cepat matang. Dan yang kedua yaitu isolator. Isolator adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan energi, baik energi listrik maupun energi kalor. Contohnya adalah karet, gabus, kayu, plastik, wol, dan sebagainya. Contoh isolator panas yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari adalah gagang panci yang terbuat dari kayu atau plastik agar tidak panas pada saat kita memegangnya atau saat memasak. Perpindahan panas sebagai berikut. Yang pertama yaitu konduksi atau hantaran. Ketika kamu memasukkan sendok ke dalam air panas, maka lama-lama sendok itu akan terasa panas. Hal ini terjadi karena perpindahan panas pada benda padat akibat dari perbedaan suhu sepanjang benda padat. Pada saat terjadi konduksi, bagian-bagian benda tidak berpindah. Dan yang kedua yaitu konveksi, bisa disebut dengan aliran. Pernahkah kalian memperhatikan ketika kacang hijau direbus untuk dijadikan bubur, kacang hijau akan berputar karena adanya konveksi panas pada air yang direbus. Konveksi adalah proses perpindahan panas yang terjadi pada benda yang dapat mengalir, yaitu benda cair dan gas. Saat air direbus dalam panci dengan memasak bagian bawah panci, air di dasar panci akan menjadi panas. Air ini akan bergerak naik. Air yang lebih dingin di bagian atas akan turun, menggantikan kejadian ini berlangsung terus-menerus dan mengakibatkan kacang hijau bergerak naik turun. Dengan cara demikian, panas dipindahkan dari satu bagian ke bagian yang lain. Dan yang ketiga yaitu radiasi, bisa disebutkan dengan pancaran. Perpindahan panas secara radiasi dapat dikatakan istimewa, tidak seperti konduksi dan konveksi, karena radiasi berlangsung tanpa melalui benda zat perantara. Dengan proses radiasi, panas dapat berpindah menembus ruang vakum tanpa udara. Contohnya nih, seperti perpindahan panas matahari. Contoh lain adalah perpindahan panas api unggun ke tubuh kita dan perpindahan panas lampu listrik yang menyala ke tubuh kita. Perpindahan panas secara radiasi dapat dikatakan istimewa, tidak seperti konveksi dan konduktor dan isolator panas bagi kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu setrika. Setrika adalah alat yang digunakan untuk merapikan pakaian dengan menggunakan energi panas. Sebuah setrika dibuat dari beberapa bahan,
baik konduktor maupun isolator. Bahan konduktor yang digunakan merupakan logam yang terdapat di bagian dasar setrika. Oleh karena itu, bagian dasar terasa panas ketika setrika dihidupkan. Misalnya, listrik dapat berpindah ke pakaian yang digosok. Jika bagian dasar setrika merupakan konduktor panas, lainnya halnya dengan bagian paling atas setrika. Bagian ini merupakan bagian pemegang setrika. Pemegang setrika ini terbuat dari kayu atau plastik yang merupakan bahan isolator. Nah, yang kedua yaitu peralatan memasak. Nah, alat-alat masak memanfaatkan bahan konduktor dan isolator juga, teman-teman. Jadi, bahan konduktor diperlukan agar dapat menghantarkan panas dari sumbernya, sehingga dapat mematangkan masakan. Seperti itu. Bahan isolator dapat digunakan sebagai pelindungan pada tangan kita agar tidak dapat merasakan panas. Beberapa alat sudah dirancang sedemikian rupa untuk keperluan tersebut, seperti gambar di